Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan, terutama penyimpanan, sistem penyimpanan pada alat EC910. Pertama kita nyalakan dulu alatnya dengan tombol meas. Lalu kita lihat kembali prop yang kita pasang itu prop apa. Untuk yang ini adalah prop DO, maka kita akan mengukur DO. Jadi kita harus atur mode pengukuran ke posisi mode pengukuran DO dengan menggunakan tombol mode. Tombol mode kita tekan, kita cari sampai nah ini sudah menunjukkan DO. Kita bisa mulai mengukur DO. Karena kita misalkan ini adalah kolam 1. Kita tunggu sampai nilainya stabil. Nah, misalkan seperti ini sudah didapat nilai yang stabil, kita tekan tombol MI. Maka nilai data DO untuk kolam 1 sudah tersimpan. Kemudian kita ganti parameter berikutnya, misalkan konduktivitas, untuk mengukur konduktivitas di kolam 1 ini. Sekarang saya matikan dulu alatnya untuk mengganti prop. Oke, berikutnya prop konduktivitas sudah saya pasang di sini. Kita perlu mengatur kembali posisi mode parameter. Tekan mode sampai masuk ke konduktivitas. Nah, ini sudah propnya sudah konduktivitas. Kita bisa celupkan prop ini ke kolam 1. Kita tunggu sampai nilainya stabil kembali. Misal sudah stabil, kita tekan tombol MI kembali. Nah, akan langsung tersimpan. Untuk berikutnya, saya akan berpindah lokasi ke kolam 2. Jadi data yang saya dapatkan dari kolam 1 adalah data yang pertama dan data kedua. Untuk melihatnya, kita bisa lihat di sini di bagian MR, lalu tekan Enter. Nah, ada dua nilai. Di sini adalah pengukuran kedua, ini konduktivitas, dan ini adalah log 1, itu adalah nilai yang pertama tadi, yaitu pengukuran DO. Ditunjukkan seperti ini, disertai tanggal dan jam. Untuk tanggal dan jamnya kita bisa setting untuk alat ini. Ini nilainya DO. Lalu adalah log 2 atau memori nomor 2, itu adalah konduktivitas. Nah, ini saya menekan tombol panah ke bawah ya. Bisa juga panah ke atas, terserah. Ini bisa dilihat di sini ada pilihannya tombol atas atau bawah. Saya tekan tombol bawah. Untuk konduktivitas tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, didapatkan nilai sekian. Dua data itu adalah data untuk kolam 1. Jika saya pindah ke kolam 2, maka mari kita coba. Nah, ini adalah video kedua, lanjutan dari yang tadi. Sekarang kita yang melakukan pengukuran untuk kolam kedua. Misalkan kolam kedua adalah ini. Sekarang kita ukur kembali, kita nyalakan alatnya. Nah, ini propnya yang terpasang masih yang tadi, yang konduktivitas. Kebetulan masih juga di mode konduktivitas, kita langsung saja celupkan dan tunggu sampai nilainya stabil. Nilainya masih bergerak, tunggu sampai stabil. Misalkan sudah seperti ini, sudah ada indikator stabil, kita tekan tombol MI untuk menyimpan.
Oke, berikutnya saya akan melakukan pengukuran DO untuk kolam 2 ini. Sekarang saya matikan alatnya dulu untuk mengganti prop. Nah, sekarang kita nyalakan kembali alatnya. Kita ubah lagi modenya sampai ke mode DO. Kita celupkan kembali. Sampai stabil kembali. Nah, misalkan sudah seperti ini stabil, kita tekan tombol MI dan kita telah mendapatkan data DO untuk kolam 2. Misalkan kolam saya hanya 2 dan kita sudah selesai melakukan pengukuran hari ini, maka kita bisa lihat datanya dengan menekan tombol MR. Nah, yang terakhir tadi adalah memori nomor 4. Itu adalah DO tanggal sekian, jam sekian, nilainya sekian. Ini adalah lokasi 1, lokasi memori 1. Memori nomor 1 itu DO di kolam pertama tadi. Lalu konduktivitas untuk kolam 1. Lalu ini adalah konduktivitas untuk kolam 2. Dan ini adalah DO untuk kolam 2. Paling seperti itu untuk sistem penyimpanan pada alat ini. Untuk memudahkan membedakan dua buah kolam, mungkin tadi sebelum untuk mengukur kolam 2 itu urutannya sama seperti mengukur kolam 1, yaitu DO dahulu baru konduktivitas, untuk memberikan perbedaan yang jelas untuk membedakan satu kolam dengan kolam lainnya. Misalkan kolam 1 mengukur DO dan konduktivitas, kolam 2 mengukur DO dan konduktivitas. Jadi DO dan konduktivitas pertama adalah kolam 1, DO dan konduktivitas kedua adalah kolam 2. Seperti itu. Itu untuk memudahkan membedakan kolam 1 atau kolam berikutnya. Ini merupakan video ketiga mana kita kali ini akan melihat data yang terdapat pada alat ini dan memindahkannya ke software pada komputer. Softwarenya seperti ini, DAS 2013 Data Acquisition System. Yang pertama kita perlu menyambungkan alat menggunakan kabel USB yang sudah disertakan ke port dan menyambungkan ke port USB. Ketika sudah tersambung, alat akan otomatis menyala tanpa perlu kita tekan tombol MEAS. Itu alat dalam kondisi mati, kita sambungan ke komputer harus langsung dalam kondisi menyala ketika kita menekan tombol. Nah, kemudian kita cari COM atau port yang terpakai pada alat itu. Nah, di sini port yang terpakai adalah port COM 4. COM 4 kita cari di sini. Jika belum ada, kita search terlebih dahulu, cari. Sudah ditemukan 2 buah port. Oke. Di sini kita pilih yang COM 4. Setelah sudah, kita tekan receive atau untuk mengambil data. Sebelumnya kita harus pastikan dulu terkoneksi. Jadi kita tekan connect dulu. Port is connected. Kita harus pastikan dulu port is connected sebelum melakukan receive. Nah, pada bagian atas sini ada tulisan disconnect untuk melepas alat.
Kita bisa mulai menekan receive. Nah, di sini kita akan mendapatkan 4 buah data. 4 buah data di sini diawali dengan tanggal tadi, dan juga data yang sudah didapatkan. Di sini ada 5,80 mg per liter. Di sini adalah DO. Di sini tidak ada tulisannya, tidak disertai tulisan ini parameter apa. Namun kita terlebih dahulu ketika melakukan pengukuran harus mencatat dulu apa saja parameter yang kita ukur. Nah, di sini untuk sedikit memudahkan jika mungkin kolamnya agak berjauhan, di sini untuk jam itu akan berbeda. Di sini 15.28 terakhir untuk kolam 1, dan ini untuk 15.41. Nah, ini adalah pasti beda kolam karena jarak waktunya itu lebar. Berarti ini adalah kolam 2. Ini 2 parameter yang bawah ini adalah kolam 2. Yang pertama ini 2 yang atas adalah kolam 1. Jadi semua data nanti akan di list jadi 1 di sini. Nah, untuk memindahkan ke PC kita bisa menyimpan sebagai Excel, save as Excel. Nanti akan disimpan di dalam komputer dalam bentuk file Excel yang bisa kita buka di Excel. Bentuknya sama seperti ini, tabel seperti ini, list atau daftar seperti ini, sama saja. Setelah sudah tersimpan, untuk lebih memudahkan pengguna agar tidak semakin membingungkan nanti datanya campur aduk, setiap hari hendaknya untuk data yang sudah disimpan di PC itu, data pada alat hendaknya dihapus kembali, dilakukan penghapusan data yang sudah tersimpan dan sudah dipindah ke komputer itu dihapus saja menggunakan fungsi clear memory pada bagian setup alat. Demikian untuk tutorial penyimpanan data dan melihat data untuk alat EC910. Semoga bermanfaat.